Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-15. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Sampai di halaman Faminah wa Tis'un 98. Pada kalimat wal nabda bil isyarati ilal mustaswa al jama'i. Kita mulai apa yang diisyaratkan berkaitan tentang tingkatan kemasyarakatan. Jadi penerapan kaidah ini bisa pribadi, bisa sekupnya umum, masyarakat luas. Kata penulis, fa inna ummatal islami tamurru mundu qurunin bihalatin minad dha'fi wa tafarruqi wa tasalutil a'da. Sesungguhnya umat Islam itu berlalu semenjak kurun-kurun yang telah lewat, keadaannya lemah, tercerai-berai, dikuasai musuh. Saat ini apa yang penulis sampaikan itu kita rasakan. Umat Islam dalam kondisi lemah, tafarruq, perpecahan, dikuasai musuh. Ala katsirin min abnaiha, atas kebanyakan dari abnaiha, anak-anaknya. Wahadi halun taj'alu ba'dun nasi minal muntasibina lil Islam qad yabahasu an muti'i qadami khariji dairatil Islam. Lah, keadaan seperti ini menjadikan sebagian manusia yang menisbatkan diri kepada Islam itu pengen cari solusi. Kok sampai Islam itu lemah, cerai-berai, dikuasai musuh. Itu mencari, yang dia cari itu tumpuan kaki di luar lingkup Islam. Melihat kondisi Islam seperti ini, pengen cari solusi, tapi sayangnya mencari solusinya itu di luar lingkup Islam. Apa ada di masa sekarang? Banyak. Orang-orang yang nanti yadhabu ghorban aw syarqa, mereka pergi ke timur dan barat, bahsan an mabadi'i ukhra, mencari prinsip atau pondasi yang lain, wa madahibu mukhtalifah, dan metode-metode madhab-madhab yang bermacam. Cari
Yang semuanya itu latamut ilal islami bisilah, tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Kemudian bisa babi syu'urihi al-ba'isi bihazimatin dahiliyatin, dengan sebab perasaan yang menyedihkan, yakni kekalahan dari dalam. Jiwanya rapuh, merasa kita ini muslim katanya akibat kesudahan orang akibat kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Tapi nyatanya kok kaum muslimin lemah, tercerai-berai, dikuasai musuh. Akhirnya mencoba cari solusi di luar Islam yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Walamma tu'anihi al-ummatul islamiyatu min tafarukin wa tasardumin wa fil waqti datihi. Ya, ketika umat Islam itu menderita dari perpecahan, kemudian kesesatan, lah ketika itu juga inbiharuhu bitaqadumil madi, mereka terpesona dengan materi yang maju dari orang-orang di luar Islam. Terkesima Islam kondisinya terpuruk, kok sana negaranya maju, negaranya berkembang. Saudara yang saya hormati, walaupun nanti akan diterangkan hanya dari sisi yang berkaitan tentang kebendaan. Wa ma yujadu fitil kalbiladi min mahasina tata'alaku bihukukil insan wa ghairiha minal majallat. Apa yang diketemukan di negeri-negeri itu dari perkara-perkara yang baik berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan. Wah, sana itu malah terjaga, sana itu malah ini dan itu, dan selainnya dari lingkup-lingkup ataupun medan-medan yang lain. Ini kondisi yang pertama. Saudara yang saya hormati, ini kita dapatkan. Yang kadang dianggap sebagai tokoh muslim menceritakan negeri barat di luar lingkup Islam, berdecap kagum itu. Wah, sana itu peradabannya, kemudian hak-hak itu terjaga. Ya. Wal mu'lim fi amsalatiha fi amsaliha ula. Tapi yang menyakitkan semisal mereka ini, perhatikan ini. Annahum lam yarau min hadarati syarqi awil gharbi illa al janibal ijabi wal hasan. Cuman mereka itu tidak memandang peradaban timur dan barat di luar Islam itu kecuali hanya sisi yang bersifat duniawi, kebaikan yang bersifat nampak. Wa amiyat absaruhum, mata mereka buta. Au ta'amu an jawanibil mudlimah, atau mereka pura-pura buta dari sisi kegelapan yang lain. Wa ma'aktsaroha, dan alangkah banyak sih yang lain. Jadi takjubnya, wah, kota itu bersih, rapi, indah. Dari sisi itu. Tapi berkaitan dengan jiwa mereka yang rapuh, angka bunuh diri terbanyak nggak pernah mereka lihat. Buta atau pura-pura buta. Buta atau pura-pura buta. Kedunguan mereka tunduk kepada selain Allah. Esok-esok ndelok sengenge, ya, lahir kesatria baja hitam, nyembah matahari. Nyembah matahari. Seperti itu mereka nggak pikirkan, nggak mereka pandang. Ya, jamaah hormati, hadil hadaratul lati iktanat bil jasad wa ahmalat arruha. Peradaban ini yang hanya memperhatikan fisik, melalaikan roh. Padahal kalau urusan fisik digatekke, apa akhir kebahagiaan fisik? Semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Akhir kebaikan fisik ada masa nanti mati. Padahal kalau mati, peradaban yang berkaitan dengan fisik tadi itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat. Perbanyak ingat pemutus keledatan. Pemutus keledatan itu maut. Orang itu kalau mati, semua keledatan dunia orang iso ngerasa nih. Ya, minuman lezat nggak bisa itu. Makanan lezat ora iso. Lah wong adus-adus dhewe ya. Ya, kecuali kalau orang sufi kuburiyun itu ada Habib mati katanya, ya.
Karena isin didusi, urip neh adus dhewe. Ya. Setelah itu mati neh. Lah mau sekalian urip neh ngafani dhewe, urip neh nyemplung ning kuburan dhewe. Saudara yang saya hormati, terputus dari kelezatan dunia. Tapi kalau rohnya mati, penderitaan yang hakiki. Penderitaannya hakiki. Coba diperhatikan, peradaban ini hanya perhatian dari sisi fisik. Mengesampingkan ruh. Wa amarad dunya wa harabat al-akhirah. Mereka makmurkan dunia, sementara akhiratnya hancur. Pokoknya yang mereka pikirkan itu hanya urusan dunia. Dunia itu dibikin megah, makmur, indah, menyenangkan. Mereka nggak sadar. Ternyata keindahan, kesenangan dunia itu semu. Dunia itu orang buangun, keindahan, kemegahan yang luar biasa. Berapa tahun ini? 10 tahun baru rampung. 5 menit entah itu. Jangankan kalau 5 menit. Gempa itu 7 skala Richter itu. Coba goyang. 1 menit itu lah. Luluh lantak itu. Mereka nggak menyadari seperti itu. Jamaah sarmati, wasaharat ma tamlikuhu min asbabil madiyatin fitasaluti ala su'ubi al mustada'afati wa farada saqafatuha wa ajnadatha ala mantasya. Kemudian mereka manfaatkan sumber daya yang bersifat kebendaan itu untuk menguasai masyarakat. Jadi dibikin lemah. Kemudian dalam rangka untuk memaksakan budayanya dan agenda-agenda yang mereka inginkan. Di luar Islam, ketika mereka memiliki kelebihan yang bersifat kebendaan, tujuannya menguasai. Keahlian misalkan bikin produk macam-macam. Wah, ini untuk menguasai pasar dunia katanya. Sekedar itu. Alam mereka kelola demikian indah. Apa tujuannya? Supaya nanti perekonomian kuat sehingga orang itu semuanya butuh kepada kita. Nggak lebih dari itu. Setelah itu budayanya dipaksakan kepada di luar mereka. Agenda-agenda apa yang mereka inginkan supaya tercapai. Ini bahan renungan ini. Ini bahan renungan. Kalau orang, saudara yang saya hormati, terpesona di luar Islam, ingat kelebihan yang mereka miliki seputar perkara-perkara yang nampak. Kalau orang koreksi lebih dalam berkaitan dengan akhlak, bejat. Negeri-negeri yang katanya negeri berkembang, negeri yang katanya itu luar biasa, orang memandangnya berdecap kagum. Lanang, bojone lanang. Apa nggak parah coba? Saudara yang saya hormati, seperti itu. Kemudian ala sabilil misal, contoh yang lain. Fa inna nidamas saurati al-faransiyati alladhi qarrara mabadi'a hukukil insani wal musawamati bainal basar kama yaz'amu wadhi'uhu. Ini contoh yang lain nih. Aturan revolusi Prancis yang menetapkan prinsip hak-hak kemanusiaan. Hak-hak kemanusiaan. Persamaan di antara manusia sebagaimana yang disangka oleh peletaknya. Lam yamna'hu min ibadati thuluthi sukani jazirati Haiti. Tidak bisa mencegah kehancuran sepertiga penduduk Haiti. Coba. Kalau bahasanya revolusi Prancis tujuannya untuk apa? Supaya hak-hak manusia itu terjaga. Tapi justru membawa kehancuran. Li'annahum tamarradu 'alal ubudiyah, karena mereka menentang perbudakan. Saudara yang saya hormati, akhirnya malah menghilangkan sekian nyawa. Kama anal qaidal Faransi al-masyhur Napoleon. Sebagaimana pimpinan Prancis yang terkenal, Napoleon. Yang mereka itu anjabat Thawratul Faransiyah, yang melahirkan revolusi Prancis. Kemudian datang ke negeri Mesir. Liyah talaha wa yuqimu nidaman istimarian fiha. Untuk menempati negeri Mesir, kemudian
untuk menegakkan aturan sistem penjajahan di dalamnya. Ini contoh. Jadi kalau kamu anggap di luar Islam itu baik, bagus, korbane piro? Korbane piro? Ya, sama di masa sekarang. Katanya kalau Wahabi, wah itu haus darah. Jadi mereka itu suka membantai. Hitungan berapa nyawa yang terjadi pada peperangan antara kaum muslimin ya, yang berpemahaman dengan pemahaman yang benar di masa rintisan kota Mekah, Arab Saudi. Coba bandingkan dengan kejahatan kuburiyun, orang-orang Syiah. Wah, nggak ada apa-apanya kok. Nggak ada apa-apanya. Saudara yang saya hormati, orang kafir juga begitu. Demokrasi itu lebih teratur. Demokrasi itu lebih mengantarkan kepada peradaban yang baik. Menjadikan semua orang punya hak. Hitungan. Bandingkan sistem Islam dengan sistem demokrasi. Nanti kamu akan domblong. Kamu akan domblong. Mana mengantarkan semua hak akan terjaga? Justru yang ada kerusakan dan kerusakan. Lah ini saudara yang saya hormati, ingatkan saudara kita. Yang awalnya itu niat, wong Islam itu kok dha'fi wa tafarruqi wa tasalutil a'da. Kondisinya lemah, kemudian cerai-berai, dikuasai musuh. Muncul keprihatinan, pengen cari solusi, ingat. Solusinya bukan dari luar. Kalau para ulama terdahulu mengatakan kalau musuh menguasai Islam itu bukan karena musuhnya yang hebat, tapi karena Islamnya itu orang muslimnya ada sesuatu yang kurang. Contoh, perang Hunain, pasukan kaum muslimin luar biasa banyak, persenjataan komplit, kalah. Kenapa kalah? Ajabatkum kasratukum. Dalam diri kaum muslimin ada ujub. Kemudian perang Uhud, kenapa kaum muslimin tertimpa kekalahan? Karena ada satu pelanggaran. Ketika Nabi sampaikan, kalau kalian pasukan pemanah yang di atas bukit melihat kami yang di bawah menang, jangan tinggalkan pos. Jangan tinggalkan pos. Lah kita pun juga begitu. Bukan malah cari keluar, delok. Mereka bisa demikian hebat itu loh. Memiliki gedung-gedung pencakar langit. Saudara yang saya hormati, semu. Ini penulis kasih contoh. Revolusi Perancis. Apa tujuannya? Menjaga hak-hak manusia, persamaan manusia. Justru pembantaian. Justru pembantaian. Wal amsilatu katsiratun la yatasiul maqamu lisaradiha. Contoh-contoh sangat banyak, tapi tidak cukup ruang untuk dicantumkan. Fadlan anit tafsili fiha. Apalagi sampai dirinci, nggak cukup. Walakin la'ala minal munasibi anudzakkira biqadiyati in bihari nidhamil iktisadi ra'samali. Kemudian mudah-mudahan cocok ini kita akan sebutkan contoh ya, yang orang anggap cemerlang, yang orang anggap gemilang berkaitan dengan aturan sistem perekonomian kapitalis. Ya, ala diqoma ala musaddamati manhajillahi al-adili fi sya'nil mal. Yang sistem kapitalis itu memerangi, menghadapi aturan Allah Subhanahu wa taala yang adil dalam urusan harta. Dalam urusan harta, kan sistem mereka kapitalis. Ya, pokoknya ya mampu menginjak ya luar biasa. Tindes, ada kesempatan keruk-keruk, gak pandang halal haram. Coba lihat, fara'a arbabuhu sidqa ma tawa'adallahu bihi aklatar riba minal muhik. Maka pencetus pemilik pemikiran ini itu melihat kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dari pemakan riba, hilang barokah. Wa fi kulli yaumin nasma'u an milyaratin do'i'ah. Setiap hari kita mendengar itu miliaran yang hilang. Wasirkatin alamiah. Kemudian perusahaan-perusahaan di muka bumi yang aflasat, bangkrut.
Dengan menggunakan sistem kapitalis. Hancur, lulu lantak. Lulu lantak. Kayak di tempat kita, saya kemarin ke Tawangmangu itu, ya, ada tulisan di pinggir pabrik gede. Zaman dulu, wah luar biasa. Bangkrut itu tulisannya, kami butuh makan 6 bulan gak digaji. Ya, sampai perusahaan-perusahaan besar ketika masih menganut sistem riba tadi. Kapitalis, entek lah, hancur itu. Saudara yang saya hormati, wa mi'atun minal bunuk ughliqat ala mustawal alam. Kemudian ratusan perbankan tutup, yang ini tingkatnya tingkat dunia. Hai nama qala man qala. Lalu ketika itu ada orang yang berucap, la buddha minal audati ila manhajil islami fil iktisad. Baru sadar. Apa kesadarannya? Harus kembali ke jalan Islam dalam masalah perekonomian. Maha benar Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi kaum yang yakin. Wal akibatul littaqwa. Akibat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Panjang lebar. Contoh yang dicontohkan oleh penulis. Contoh yang dicontohkan oleh penulis. Sesuatu yang di luar Islam jangan harap itu bisa membawa kepada kebaikan. Ini diterangkan. Lawang sekitar kita kemarin rame, katanya ada klitih barengan wudu. Ya. Terus sudah rame beritanya kesana kemari, kecekel. Atribane cuman padu. Ya. Tapi saudara yang saya hormati, yang perlu kita perhatikan, kenapa kejahatan seperti itu kok terjadi? Ngarit ning dalan gitu loh. Lah ngarit kudune nggo arit gede ku ning sawah ae. Ning dalan nggere wong dibacok. Kenapa bisa seperti itu? Islam tidak diterapkan. Kalau sistem Islam, pelaku kejahatan apalagi kayak gitu, begal. Itu kerusakannya 1, harta, 2, jiwa, 3, menghilangkan rasa aman. Keras dalam Islam kok. Dan dalam Islam itu, kejahatan itu bukan proses kejahatan yang diperlihatkan, tapi hukumannya yang disaksikan. Itu memberikan efek jerah. Misalnya tugel gundule ini diarak di atas panggung, setelah itu diperlihatkan di hadapan manusia, ya, algojoni gede itu kelunting, gundule ngelinding, orang takut itu, wah ngeri cah. Coba kalau negeri kita, kejahatan prosesnya yang diekspos. Lah kok iso ki piye? Oh, tak kasih minuman, tak kasih campuran ini dan itu. Wah, ini pelajaran nih, pelajaran untuk jahat. Semua sistem yang tidak sesuai dengan aturan Islam, walaupun orang anggap ini adil, ini manusiawi, ternyata semuanya itu akan membawa kepada kebinasaan. Minuman keras. Kapan itu di berita itu termasuk Jogja itu rentan katanya. Jadi minuman keras itu jualan yang itu iso. Ngobene apa mas? Topi miring. Yo, alias kalau tempat kita apa ono? Topi miring mbahmu kuwi. Adone teh, es teh itu. Itu katanya sampai seperti itu. Kenapa? Karena nggak menerapkan sistem Islam. Coba kalau menerapkan sistem Islam, ketahuan cambuk minuman keras 40 kali cambukan. 40 kali cambukan. Mikir-mikir itu. Wah, konangan nih. Cambuk 40, sing nyambuk algojo. Algojo itu bukan lengannya sak gini ini. Lengannya sak kentol-kentol, sak kentol-kentol. Lengannya gede itu. Blak pisan. Semaput iso itu. Saudara yang saya hormati, ini. Jadi akibat kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Ala ma'ahwajad dualal islamiyata, alangkah butuh negeri-negeri Islam. Wal jamaatil islamiyata, jamaah Islam. Fi baqa'il ard, di seluruh bagian bumi. Ila an yatadabbaru hadil qaidata jayidan. Untuk merenungkan kaidah yang baik ini. Harusnya kaum muslimin negeri-negeri Islam mikir, wal akibatul lil muttaqin, akibat kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Ya, saudara yang saya hormati mau merenungkan. An yata'ammalu fil awaqibil lati janaha mukhalifut taqwa fil andamati wal hukmi wasuluki. Demikian pula mereka perhatikan akibat kesudahan yang dipetik yang menyelisih ketakwaan.
dalam masalah aturan, hukum, ataupun jalan-jalan untuk perbaikan jiwa. Perbaikan jiwa. Nah, semua orang cuman bengok-bengok itu. Wah, ini butuh pendidikan yang baik. Itu anak-anak remaja itu merupakan aset kita. Walah lele. Iya, kudune sinau sing apik untuk masa depan bangsa, malah ngarit turun dalan katanya. Saudara yang saya hormati, kembalinya kepada Islam. Kembalinya kepada Islam. Wa man tadabbara maji'a qauli ta'ala ala lisani Musa wa huwa yuhatibu qaumahu al-muhtadina iddata qurunin. Siapa yang merenungkan tentang datangnya ucapan itu lewat lisan Musa. Yang Musa itu berbicara kepada kaumnya, yang kaumnya itu sekian kurun kondisinya tertindas. Ya mungkin kayak Indonesia lah. Zaman dijajah Londo katanya 350 tahun. 350 tahun. Coba kaum Nabiullah Musa itu kondisi tertindas itu iddata qurun. Beberapa kurun. Apa kata Musa? Nasihatnya kepada kaumnya, istainu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Lihat kata Musa. Minta tolonglah sama Allah. Minta tolong sama Allah. Jangan ketika dinasihati, hayo minta tolong sama Allah. Yo, njaluk tulung karo Allah. Golak ngerti-ngerti jiglok duit saka langit gitu. Ada itu kalimat-kalimat seperti itu. Kadang kita lihat ada nasihat, bawahnya ada komentar. Komentar itu kurang ajar sekali. Minta tolong sama Allah, sabar. Nasihat pertama. Minta tolong sama Allah, sabar. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Saudara yang saya hormati, ini ucapan Nabiullah Musa kepada kaumnya yang tertindas sekian kurun. Baca aja kisah Musa alaihissalam. Bagaimana akhir kesudahan kaumnya. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Musuh-musuhnya Allah hancurkan. Fir'aun dan bala tentaranya kelep neng segoro. Oh, itu kalau namanya orang tenggelam di laut itu sudah penderitaan luar biasa. Lawang kelep neng pengging saja rekoso. Iya, walaupun orang ngomong apa kelep karo ngombe, banyune seger. Iya wis, ngombe yo gitu deh. Iya, itu di laut. Saudara yang saya hormati, Allah hancurkan. Arafa hajata dualil wal mujtama'i litadaburi hadil ayat jayidan. Maka diketahui nanti urifa kebutuhan negeri-negeri dan masyarakat untuk merenungi ayat ini dengan baik. Wa anna wa'dallah la yutahallaf liman taqahu dualan kanu au su'ubah. Janji Allah itu tidak akan diselisihi bagi orang yang bertakwa, negeri ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Jamaah yang hormati, ini contoh. Kemudian setelah itu perhatikan ucapan orang yang akibat urusannya semuanya kepada Allah. Akibat urusannya semuanya kepada Allah. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang jika Allah kuasakan mereka di muka bumi. Jadi siapa orang yang Allah kasih kuasa itu? Tadi disebutkan, mereka yang minta tolong sama Allah sabar. Nanti Allah akan kuasakan di muka bumi. Kalau dalam ayat yang lain, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi. Surat An-Nur ayat 55. Allah memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguh Allah akan kuasakan mereka di muka bumi. Iya. Nah kalau mereka kuasa, lihat. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Walillahi akibatul umur. Akibat urusan itu milik Allah. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat seperti ini supaya jadi bahan renungan. Bahan renungan. Negara sekup luas, pribadi, ya, itu sekup yang kecil. Direnungkan. Oh, ternyata milik Allah urusan semua itu akan kembali.
Dan Allah kasih janji wal akibatul lil muttaqin. Akibat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Waman arada an ya'rifal atharas sayyi'ata allati laqiyaha al-alamu hina ba'udal muslimun an dinihim. Sekarang siapa ingin tahu dampak jelek yang dijumpai oleh alam ya ketika kaum muslimun jauh dari agama mereka? Silahkan nanti lihat. Kalau muslim sudah jauh dari agama mereka, wa hasaratul alam li adimi mabadi'il Islam. Demikian pula supaya orang tahu kerugian alam semesta berkaitan dengan agungnya prinsip-prinsip Islam. Fal yaqra kitab Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Kata Syekh, silahkan baca kitabnya Syekh Abul Hasan An-Nadawi. Madza khasaral alamu bin hitatil muslimin. Kenapa alam itu rugi? Disebabkan karena kemunduran umat Islam. Rusak karena umat Islam mundur jauh dari agama mereka. Dampaknya luar biasa. Jami Sarmati menunjukkan supaya seseorang itu hati-hati. Ini sekup besar. Gak ada jalan untuk bisa mendapatkan kejayaan kecuali al-audah ilal Islam. Bali neng Islam. Banyak itu orang sekarang. Saya ketemu dengan beberapa orang itu harian itu cuman pahit, kecut gitu. Moco berita itu perih, getir gitu. Moco berita itu wah sedih. Tapi nggak ada upaya. Andil kamu apa? Lah orang itu kalau nuruti berita itu perubahan setiap detik. Ora percaya HP-mu itu. Itu kamu delok gitu sampai ya, bengi-bengi ngantuk itu buap ini jeglok neng das. Delok gini, waduh keturun ya. Itu beritanya berubah terus itu. Perubahan terus. Apalagi isinya nanti adanya cuman kondisi ini kayak gini. Sing seneng politik bayangannya wis ora-ora. Ya, sing mikir ke berkaitan dengan masa depan. Tuku bensin nganggo barcode, sumbene piye. Iya. Ya, tuas motorku cc ini 1 swidak. Jamaah hormati, isinya itu cuma sedih saja. Ya, solusinya adalah kembali kepada Islam. Ini dalam sekup luas. Kemudian setelah itu, amma alal mustawa al-fardi. Kalau berkaitan dengan tingkatan yang bersifat pribadi, fa inal haditsa fiha yahtaju ila basatin aktsara. Maka sesungguhnya pembicaraan padanya itu membutuhkan kepada perluasan yang lebih. Walakin hasbuna fi maqamina hadza anusyira isyaratan mudakkaratan bi ahammiyati hadil qaidati fi hayatinal yaumiyah. Akan tetapi cukup bagi kita ya berkaitan dengan kedudukan kita ini kita isyaratkan. Kita tunjuk kepada satu isyarat yang disebutkan pentingnya penerapan kaidah ini dalam kehidupan harian. Penerapan kaidah harian, pribadi tapi berkaitan dengan harian. Dalam ayat Al-Qasas, wal akibatu lil muttaqin, akibat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Ja'at ba'da qissati Qarun alladzi lam yasbiru ala syahwatil mal. Surat Al-Qasas ini datang berkaitan dengan kisah Qarun. Yang Qarun itu tidak sabar berkaitan dengan syahwat harta. Loh, emang kekayaan itu juga membutuhkan kesabaran. Para ulama katakan, kaya butuh syukur, miskin butuh sabar. Tapi sebagian mengatakan kaya miskin butuh sabar. Kenapa kok kaya miskin butuh sabar? Karena kekayaan kan ujian. Sering saya sampaikan ayat Allah, wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amah. Adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya. Apa ujiannya? Dikasih kemuliaan, jabatan, dikasih kenikmatan. Ujian sabar. Ternyata ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan. Kenapa? Karena ujian miskin itu kadang seseorang sabar karena kondisi kepeksa.
ndak dino mangan sego atos ngono kuwi apa ya kolu gitu loh. Ya. Piye ra kolu, Mas? Wong kuwate tuku ya sing sekilo 8.000. Itu pun kadang lawe wis ana gitu loh. Lawe wis ana itu sono nyowone itu loh. Ya. Loh karena kemiskinan kok. Itu seseorang sabar karena tuntutan. Karena tuntutan. Ya. Ya, orang misalkan punya motor ditumpaki keder wae. Kuwi numpak ngono kuwi ora ngawak ora lara gitu loh. Bejane kalau nuruti ya lara ya. Tapi arep dijolke sapa sing gelem katanya. Itu kalau kekurangan kepeksa sabar. Tapi kalau berkaitan dengan kekayaan, berat itu. Saudara yang saya hormati, orang diuji dengan kekayaan sabar, angel. Angel. Karena apa? Karena merasa memiliki. Makanya nanti kalau orang diuji dengan kekayaan, itu disentil sidik itu, wah, muntap. Ya, disentil sidik itu muntap. Ya, orang kadang orang nyinggung dia aja langsung dia marah kok. Sulit untuk sabar di atas kekayaan. Kisah Qarun. Kemudian, wa fi hadza isaratun ila hajatil abdi, rajulan kana au imra'atan. Maka dalam hal ini, dalam perkara ini terdapat isyarat hamba itu butuh, laki-laki maupun perempuan, liyadabbaru litadabburi hadil qaidati, untuk merenungkan kaidah ini lebih khusus. Wa huwa ya'isu fi jawi minal mughriyati wal fitani wasawarifi an dinillah. Ketika seorang hidup dalam suasana godaan, fitnah, kemudian keterpalingan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang lingkungan itu kan mengganggu kita. Lawang anak-anak aja, kadang mulai sekolah, Bi, mau koncoku cerita apa sangune sedina 50.000 itu. Ya, itu godaan itu. Itu godaan. Lah nggo apa coba? Nggo apa? Tapi seperti itu lingkungannya tergoda. Di pondok pun begitu kok. Makanya kalau kita misalkan mondok ke anak, di komunitasnya komunitas orang yang mampu, campur ning kono, kepengaruh nanti. Iya, pakaiannya api-api gitu. Iya, akhirnya apa? Pakaianku elek dhewe. Sangune akeh, enggak punya sangu, nyolong bisa itu. Jamaah hormati, kita hidup di satu masa suasana godaan fitnah yang memalingkan dari agama Allah itu luar biasa. Lituhawina ali sabra anisahwat wal maladat al muharramah. Untuk melemahkan atasnya kesabaran dari syahwat, kemudian keledatan-keledatan yang haram. Lingkungan, komunitas itu kadang mengantarkan orang nggak sabar. Mengantarkan orang nggak sabar. Makanya kalau bahasa orang gampang, jangan hidup di luar duniamu. Jangan hidup di luar duniamu. Kadang kalau orang dunianya cukup, dia di lingkungan yang nggak cukup, kadang ora penak itu. Ora penak wong mangan misalnya ya ke warung tuku tempe, wong sugih pelit mangan tempe ya. Itu digerenengi. Tapi kalau orang nggak mampu di lingkungan yang mewah, itu pun juga nggak cocok. Saudara yang saya hormati, ini nanti gangguan. Fakulamma da'athu nafsu ila ma yuhalifu taqwa. Akhirnya jiwanya itu mengajak kepada sesuatu yang menyelisih ketakwaan. Sudah dihasung untuk menyelisih ketakwaan. Godaan karena lingkungan. Banyak loh. Wana itu ngamuk wong tuane njelo HP. Lah kenapa? HP ini koncone itu wapi-api itu. Saya baru tahu ternyata HP itu karo motor saya itu ono sing regane luwih larang HP ini itu loh. Larang HP ini. Iya, karena lingkungan. Karena lingkungan. Akhirnya jiwanya itu menyeru kepada apa yang menyelisih ketakwaan. Falyadkurha bi husnil akibati lil muttaqin fid dunya wal akhirah. Maka hendaknya seseorang itu ingat kesudahan yang baik Allah berikan kepada orang yang bertakwa dunia akhirat. Lah ini yang jadi bahan renungan kita. Wis, pokoknya takwalah. Nanti orang yang bertakwa baik, kesudahnya baik. Semuanya nanti. Ketakwaan ketika menghiasi seseorang. Yang pengusaha, yang karyawan, yang guru, murid, semuanya lah. Penguasanya, semuanya. Ketika berbekal dengan ketakwaan, kesudahannya baik. Ini dulu, insya Allah nanti kita akan lanjut contoh-contoh yang lain. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh penulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala hiaskan kepada diri kita ketakwaan
sehingga kita dapatkan kesudahan yang baik fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.